Halo, kembali lagi bersama saya Anskrus Rembo, NIM 20120143, kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel, konstanta, fungsi, tipe objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul dengan nama mymodule.js. Oke, jadi di sini kita buat file baru, kita beri nama mymodule.js. Enter. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ketikkan var kita ketikkan var a sama dengan 9 titik koma. Nah, seperti ini ya. Oke, definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Sini tambahkan global. Nah, seperti ini. Dot a sama dengan 9. Seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke. Melalui kode di layar, variabel akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul mymodule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel a dari dalam fungsi maupun kelas. Oke, jadi perhatikan contoh berikut. Oke. Di sini kita ketikkan node, enter, var ini a sama dengan 9 titik koma, kita enter. Berikutnya class, oke, my class seperti ini, buka kurung kurawal, kita enter. Konstruktor, oke, seperti ini konstruktor, buka kurung, tutup kurung. Buka kurung kurawal, konsol, oke, dot log seperti ini, dalam kurung a, oke, seperti ini. Nah, dalam kurung a, kemudian titik koma ini, lalu tutup kurung kurawal seperti ini, kemudian enter, tutup kurung kurawal, enter. Nah, seperti ini. Berikutnya kita ketikkan obj spasi sama dengan new, oke, my class, oke, seperti ini, buka kurung, tutup kurung, enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita ketikkan lagi function seperti ini, function if, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, konsol seperti ini, console.log, oke, buka kurung a, tutup kurung,
Oke, seperti ini, titik koma, tutup kurung kurawal, kemudian enter. Oke, berikutnya F, buka kurung, tutup kurung, kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian tekan lagi global. Oke, .a, kemudian kita enter, lalu global .f. Oke, seperti ini, kita enter. Nah, pada kode di layar, A sama dengan global A dan F sama dengan global F. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel A dan fungsi F menggunakan kode berikut. Oke, jadi sini kita ketik global, seperti ini, lalu A. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Nah, berikutnya global. Oke, seperti ini, F. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Oke, jadi seperti itu. Berikut kita akan mempelajari objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream, stdout, dan stdr. Sebagai contoh, metode log yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisan seperti ini, jadi cara tulisnya seperti ini ya. Oke, kita buat file baru. Oke, kita buat file baru di sini. Nah, kita beri nama console.js. Seperti ini, kita enter. Oke, kita geser dulu ini ke bawah. Kemudian baru di sini kita close dulu ini. Oke. Nah, di sini kita ketikkan console.log seperti ini, buka kurung, s, lalu beri tanda titik koma. Nah, perintah di layar merupakan alias dari proses.stdout.write s. Selain console.log, kita dapat menggunakan console.info atau console.war dan console.error untuk menampilkan untuk menampilkan data. Objek konsol juga menyediakan metode time dan timeout untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke. Jadi di sini kita ketik console.info. Oke, seperti ini. Buka kurung. Program mulai. Oke, program mulai. Nah, seperti ini, titik. Kemudian kita kasih tanda titik koma, lalu enter. Kemudian console.time seperti ini. Kemudian buka kurung, waktu eksekusi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih tanda titik koma, kita enter. Proses yang akan diukur waktunya. Nah, seperti itu, kita enter. For let. Oke, for let i sama dengan 0, titik koma,
berikutnya I lebih kecil dari 1. Nah seperti ini, titik koma, berikutnya I plus plus. Nah seperti ini, buka kurung kurawal, kemudian kita enter. Nah tidak melakukan apa-apa. Seperti ini. Kemudian kita ke bawah, kita enter konsol. Oke, seperti ini, .info. Oke, .time, sorry ya, cancel .time. Nah, seperti ini. Oke, waktu eksekusi. Nah seperti ini. Kemudian kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter console.info. oke, buka kurung, program seperti ini, selesai. Oke, seperti ini. Kemudian tanda titik koma. Oke, berikutnya kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan node console.js seperti ini, kita enter. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya. Berikutnya kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari node. Sebagai contoh, proses.cwd buka kurung tutup kurung digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Proses.chdir buka kurung tutup kurung untuk mengubah direktori aktif. Proses.argf buka kurung tutup kurung untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Proses.exit buka kurung tutup kurung untuk menghentikan program. Proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Oke, jadi di sini kita buat file baru. Kita close dulu ini. Oke, kita buat file baru, kita beri nama proses. Oke, seperti ini, proses.js. Oke, kita ketikkan scriptnya var n sama dengan proses pro. Oke, nah seperti ini, proses dot oke, dot length ini, dot length titik koma. Berikutnya kita enter console dot log buka kurung jumlah seperti ini, jumlah argumen titik 2 plus n tutup kurung, kemudian kita enter for let seperti ini. Sorry, buka kurung dulu. Oke, for let seperti ini, i sama dengan 0. Berikutnya titik koma, i lebih kecil n titik koma. Berikutnya i plus plus, oke,
kurung. Nah, seperti ini. Kemudian buka kurung kurawal, kita enter. Console.log dalam kurung process seperti ini .argv sorry ya. Oke. Oh, jadi di sini kita tanda ini. Oke, seperti ini. Kita beri tanda dolar. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih titik 2. Oke, seperti ini. Tanda tambah proses. Oke, proses.argv. Oke, seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita kasih tanda titik koma di sini. Berikutnya kita enter. Kita terus kasih enter, kita ke bawah saja lalu enter di sini. Console.log seperti ini. Buka kurung, kita /n begini, kita ketikkan directory seperti ini, directory aktif. Oke, ini /t. Oke, /t, kasih tanda titik 2, kemudian diberi tanda tambah, kemudian ketikkan process.cwd. Oke, seperti ini. Lalu buka kurung, tutup kurung, kita kasih tanda titik koma. Oke, seperti ini. Berikutnya kita enter. Jadi kita ketikkan sama dengan di atas, jadi tinggal kita copy saja. Nah, seperti ini. Kita Ctrl C, kemudian di bawah kita Ctrl F. Nah, di sini kita ganti. Oke, kita ganti jadi lokasi node.js seperti ini. Lokasi node.js /t sudah. Oke, berikutnya di sini kita ganti menjadi exepath seperti ini. Lalu tanda tutup kurung. Oke, seperti ini. Kita enter. Lalu di bawahnya kita kasih lagi versi node. Oke, kasih versi node.js seperti ini, versi node.js /t semua. Oke, lalu di sini kita ganti. Oke, kita ganti di sini jadi version. Nah, lalu kita enter. Berikutnya kita Ctrl V. Oke, di sini kita ganti seperti ini. Oke, di sini kita ganti
Oke, sistem operasi. Seperti ini sistem operasi. Kemudian di bawah yang terakhir kita enter. Oke. Nah, di sini kita ganti jadi ARCH seperti ini. Kita ke sebelah, kita ganti yang ini seperti ini, arsitektur prosesor. Oke, arsitektur prosesor. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi setelah seperti ini kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan proses.js 1 2, nah 3 seperti ini, kita enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, contoh penerapan ARGV adalah sebagai berikut. Kita buat file baru, kita close dulu ini. Oke, kita buat file baru dengan nama sum.js, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya ya. Oke, var total seperti ini. Var total sama dengan 0.0, lalu kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter. For let i sama dengan 2 titik koma, i lebih kecil proses proses huruf kecil, dot ARGV seperti ini, dot length seperti ini, titik koma, i plus seperti ini, lalu buka kurung kurabel, kita enter. Jadi di sini kita ketikkan total seperti ini, plus sama dengan parse float. Proses dot ARGV i seperti ini, lalu kita kasih tanda titik koma, seperti ini. Kemudian kita ke bawah, kita enter, kita ketikkan konsol, seperti ini, dot log, buka kurung, total, nah seperti ini, lalu kita kasih tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan node sum.js. Seperti ini, sum.js. Kemudian kita kasih enter. Oh iya, lupa, di sum.js 11/88, kita enter. Nah, seperti ini. Berikutnya sum.js lagi 11/88 spasi 2, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, pada kode di layar kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan variabel. Jadi
variabel i ya. Oke, perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena dalam Node.js argumen pertama proses.argv buka kurung 0 tutup kurung selalu menunjuk ke program node, dan argumen kedua proses.argv dalam kurung 1 menunjukkan ke file yang sedang dieksekusi. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari variabel file name dan dir name. Variabel file name di dalam node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv dalam kurung 1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dir name merupakan alias dari metode proses.cwd buka kurung tutup kurung yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita buat file baru ya. Oke, kita close dulu, kemudian kita buat file baru ya. Kita beri nama file name dir name. Oke, dir name.js. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan console.log buka kurung file name file name /t tambah file name. Oke, seperti ini. Kemudian bertanda titik koma, enter. Kita ketik lagi console.log buka kurung dir name. Oke, seperti ini, dir name /t, kemudian titik 2 tambah dir name. Oke, seperti ini. Kemudian kasih tanda titik koma, lalu enter. Console.log buka kurung, kemudian proses seperti ini, proses.argv seperti ini. 1. Oke, kemudian /t titik 2 spasi ditambah proses. Oke, proses.argv ini, kemudian 1 tutup kurung titik koma, kemudian kita enter. Console.log buka kurung proses. Oke, proses.cwd buka kurung tutup kurung /t kemudian ditambah proses. Oke, proses.cwd buka kurung tutup kurung, kemudian beri tanda titik koma. Oke, seperti ini. Nah,
Oke, kita jalankan, enter. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Video saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.